Puji Tuhan, selamat pagi seluruh sidang jemaat Tuhan. Pagi hari ini kita akan kembali bersama-sama mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Bapa yang baik, kembali kami mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan. Biarlah pagi hari ini firman yang kami dengarkan boleh memperbaharui setiap kehidupan kami dan menjadi motivasi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan membacakan Alkitab kita pagi hari ini. Kita bersama-sama membuka di dalam 1 Korintus 14 ayat 1a. Sekali lagi 1 Korintus 14 ayat 1a. Kita akan baca, kejarlah kasih itu. Sekali lagi dikatakan, kejarlah kasih itu. Tema kita pagi hari ini Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, yaitu kehidupan harus dijalani dengan kasih. Sekali lagi, kehidupan harus dijalani dengan kasih. Kita tahu bahwa kasih dalam arti perasaan sayang dan cinta. Paulus berkata di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 dan 3. 1 Korintus 13 ayat 1 dan 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerinci. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat ketiga, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Paulus menulis bahwa sekalipun mereka memiliki seluruh pengetahuan, sekalipun mereka membagi-bagikan segala sesuatu yang mereka miliki, dan sekalipun mereka rela menderita sengsara tanpa kasih sebagai dasar yang terpenting, perbuatan mereka pun sedikit pun tidak ada gunanya. Dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3 itu untuk mendorong kita bagaimana kita harus selalu mendasari setiap tindakan itu, yaitu kita harus selalu mendasari bagaimana kita harus memiliki kasih. Dan Paulus pun menggambarkan keindahan kasih yang selalu siap untuk melindungi, percaya, penuh harapan, dan tekun serta bertahan. Hidup tanpa kasih, sedang jemaat Tuhan, sebenarnya tidak berharga. Sekali lagi, hidup tanpa kasih sebenarnya tidak berharga. Paulus menekankan hal ini, apapun yang aku katakan, yang aku percaya, yang aku lakukan tanpa kasih, tidak ada artinya. Kita bulan ini diajar bagaimana kita memiliki kasih, bagaimana kita belajar untuk saling mengasihi satu sama lain. Bahkan pun di Alkitab berkata, kasihilah sesama manusia. Begitu juga sebaliknya, kasihilah Tuhan Allahmu. Bagaimana kita harus memiliki kasih kalau sebenarnya tidak dapat kita lakukan. Sering kita bersikap bahwa hubungan adalah sesuatu yang dapat diselipkan dalam jadwal yang mungkin kita lakukan setiap hari. Bahkan pertanyaannya, apa itu hukum kasih? Seperti diketahui, hukum kasih dibahas dalam Alkitab, dan hukum tersebut membicarakan bagaimana tindakan kita melakukan suatu pengampunan dan saling memaafkan. Sebelum kita membahas lebih jauh, berikut ini ada beberapa ayat yang dapat kita terima pagi hari ini. Yang pertama, dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Matius 22
Matius 22 ayat 37 sampai 40 kita akan baca. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, di mana hukum yang kedua sama dengan hal yang kita baca tadi, kasihilah sesamamu manusia. Salah satu perintah Tuhan bahwa kita harus belajar mengasihi Tuhan terlebih dahulu dan mengasihi sesama. Kasih terhadap manusia yang dimaksud tidak boleh diskriminatif, karena kasih tersebut harus diberikan tanpa membeda-bedakan suku, agama, rasa, etnis, budaya, dan faktor perbedaan apapun. Kasih pun akan kekal selamanya. Bahkan ketiga hal ini kita tahu bahwa kasih adalah bisa dikatakan untuk selamanya. Yang pertama ada iman, pengharapan, dan kasih. Ketiga hal ini adalah sangat penting untuk kita lakukan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bahwa kehidupan kita di akhir-akhir ini harus didasari dengan kasih. Jadi sesuai dengan tema pagi hari ini, apalah arti hidup kita kalau tidak didasari dengan kasih? Puji Tuhan, demikian renungan pagi hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Syukur Tuhan bahwa firman-Mu yang kembali mengingatkan kehidupan kami untuk terus memiliki kasih, agar kehidupan kami terus dilandasi dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami, untuk kami selalu mengasihi satu sama lain. Terima kasih Bapa yang baik, seluruh sidang jemaat-Mu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Apapun kegiatan, aktivitas mereka sepanjang hari ini, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Kami landaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.